Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhi anjala sakinata fi qulubil mu'minin yasdadu imanan ma'imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Yudhkilul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la nabiyya ila yaumil akhir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ta'ala idzan wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wattaqullaha wa'lamu annallaha shadidul iqab. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wa qala Rasulullah SAW, ya ayuhan nas innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Sallallahu alaihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah hadirin yang dimuliakan Allah, syukur kita pada Allah pada malam hari ini bisa kembali berkumpul berwajah dalam rangka bersama-sama melihatkan diri kita semua, menambah sakofah kita, wawasan kita kepada Nurul Haq al-Islam ini. Maka lewat forum inilah Bapak Ibu kita sharing untuk sama-sama saling menguatkan iman kita, meningkatkan kualitas takwa kita tentunya. Dan tidak ada yang lebih alim dari kita semuanya. Justru saya meyakini bahwa panjenengan semua yang ada di kota ini jauh lebih faqih, lebih alim daripada yang berbicara di depan panjenengan semua. Shalawat dan salam semua terlimpahkan, tercurahkan juga kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW. Shalawat dan salam juga untuk ahli keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, kepada para tabi'in salafus saleh setelah mereka semuanya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita kaum mu'takhirin ini, kaum di akhir zaman ini terus bisa untuk istiqomah beritiba kepada jalan sunnah beliau, sehingga dengan harapan istiqomah kita lah beritiba kepada jalan sunnah beliau menjadikan kesempatan kita semuanya untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah, kita masih ingat ada dua doa itu yang awalnya sama, begitu ya. Yang awalnya itu sama. Jadi, tetapi endingnya ada yang agak berbeda. Dan saya yakin doa ini yang sangat familiar panjenengan lantunkan di mana-mana, gitu ya. Kita sharing saja untuk saling berbagi dan saling mengingatkan, begitu. Saya yakin ini jenengan sangat-sangat familiar dengan ini, dan ini menjadi doa andalan di saat kita mungkin sedang mencari ekonomi, maisah, kehidupan dan seterusnya. Masih ingat? Inna nas'aluka ngilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini satu. Tetapi yang lain dikatakan inna nas'aluka ngilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syafi'an min kulli da'in wa saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Awalnya kan sama Ibu doa ini. Yang satu doa ini sering kita lantunkan, bahkan kalau sebagian ulama itu digabung, inna nas'aluka ngilman
nafi'an wa rizqan wasi'an wa thayyiban, digabung. Nah, di mana bedanya? Awalnya ini kan sama ya. Yang satu ini doa biasa, yang satu ini doa di saat panjenengan sedaya ngunjuk air zam-zam gitu ya. Doa yang sekitar jenengan minum air zam-zam, yang doa yang tadi kita usulkan. Tapi yang menarik, Rasulullah SAW mengajarkan kita di mana? Awal doanya kan sama. Apa? Innalasna ngilman nafi'an. Semua didahului oleh kalimat ilmu yang bermanfaat. Ya, walaupun ending doanya tadi beda, otomatis manfaatnya juga beda. Yang menarik kalimat doa ini adalah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita kepada kita semuanya antara ilmu dan rezeki. Ya. Penggabungan antara manfaat ilmu, kualitas ilmu, dan dalam rangka kita mencari maisha, kehidupan, rezeki kita. Ada sambungan yang menarik, begitu hikmah yang diberikan oleh Kanjeng Nabi, bagaimana itu diambilkan antara ilmu dan rezeki. Kalau orang ilmunya bermanfaat, pasti rezekinya nanti idealnya juga bermanfaat. Tetapi yang terjadi yang sekarang ini, Bapak Ibu, mohon maaf, para hadirin, saudaraku, banyak orang yang berilmu sampai katakanlah postdoktoral, PhD sekalipun, tapi apakah itu akan memiliki rezeki, pasti mencari rezeki yang halalan wa thayyiban? Belum tentu. Saya katakan banyak orang berilmu hari ini, bisa jadi ilmu-ilmu dunia ternyata. Rezekinya benarkah itu thayyib? Belum tentu, saya katakan. Karena itu tadi ilmunya tidak bermanfaat, sehingga dengan ilmunya itulah, mohon maaf sekali lagi, betapa kita banyak bisa kita lihat kehidupan yang sekarang. Banyak orang jadi koruptor. Apakah mereka bodoh? Oh tidak, sangat tidak. Tempuhlah S2, S3 untuk cari jalan pintas jadi pejabat, posisi-posisi penting. Gitu. Artinya ini jadi PR kita semua, dan ini terjadi di lingkungan kita masing-masing. Gitu. Inilah hikmah kenapa sejak awal Rasulullah mengajar kita ilmu yang bermanfaat dulu. Kan banyak tadi dengan rezeki tadi. Rezeki yang thayyib yang diminta oleh, yang dijadikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita salah mengambil jalan mencari rezekinya, kalau satu-satunya hal yang kita anggap penting, kenapa kalau ilmu cuman ilmu dari apa, untuk apa, umurmu untuk apa, tapi kalau harta adalah dari mana dan untuk apa, gitulah. Jadi apakah beliau-beliau ini orang-orang yang bodoh? Enggak, cerdas, pinter, gitu ya. Kalau itu hubungannya dengan amalan yang ketiga, wa amalan, amal-amal yang Allah ini akan butuh, bisa diterima. Kalau asal hartanya tidak bagus, bagaimana dengan amalnya, Bapak Ibu? Karena biasanya sesuatu yang tidak baik pasti kelanjutan juga tidak baik. Begitu loh. Pembelanjaan hartanya untuk sesuatu yang sia-sia, yang kurang bermanfaat, begitu. Maka kehati-hatian kita meminta kepada Allah diberikan ilmu yang pertama ini menjadi penting bagi kita. Biar ilmu kita bermanfaat, rezeki kita juga kita coba pilih-pilih. Bisa jadi mungkin tidak banyak secara nominal,
Tetapi keberkahan rezeki itu kan tidak tergantung dengan besarnya jumlah. Sering kita istilahkan, orang punya mobil 4, mungkin rumah tingkat 4, ya masih kurang, karena tidak ada qanaah. Tapi sering kita katakan juga dengan bahasa guyonan, ada orang yang cuma punya beras sak bathok turune iso ngorok, kan begitu. Karena ada sakinah, ada qanaah. Dia merasakan apa? Aridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit pemberian dari Allah, ridho dia. Ya, ini sekarang mahal, Bapak Ibu ini. Ya. Ridho yang sedikit mahal. Wah, syukur bil jazil ini banyak. Kalau syukur dengan yang besar banyak ini mungkin orang lebih mudah, tapi aridho bil qalil dengan rezeki yang sedikit belum tentu orang ridho. Dan penyakit umat yang sekarang salah satu adalah kita ini bergaya hidup, memiliki apa, lifestyle apa? Bergaya hidup dengan standar orang lain. Ini yang membuat kita susah. Kita ini siapa? Kita punya apa? Tapi kita pengen hidup dan bergaya dengan orang yang standar ekonomi di atas kita. Sehingga buat kita susah sendiri gitu. Karena apa yang kita punya tidak cukup untuk menopang gaya hidup kita. Ini yang buat kita hari ini susah itu ya, bergaya hidup di tengah masyarakat dengan standar orang lain. Kenapa kita tidak belajar untuk bersama-sama memiliki sifat ya sudahlah, punya saya ini ya ini, sambil tetap minta pada Allah, berdoa. Kalau nanti ditambah, alhamdulillah, kan begitu. Nah, jadi 3 hal tadi antara ilmu, rezeki, dan amal ini saling berrentetan, menjadi korelasi yang sangat-sangat perlu kita perhitungkan di dalam kehidupan kita ini. Dengan umur yang semakin mendekati liang kubur yang seperti ini, bagaimana kita bisa memilih ya memilih amal-amal yang saya katakan dalam rangka syukur adalah apa? Wan amalan sholihan tardohu kemarin, ya, sebagai bentuk syukur umurnya. Dalam rangka amal-amal yang Allah itu ridho, mungkin tidak banyak jenisnya, mungkin yang kita ambil, tapi menurut itu Allah ridho lebih penting daripada kita banyak beramal seakan-akan banyak, tetapi belum tentu Allah ridho. Ya sudahlah, kita contohkan aja kutwah hasanah kita bagaimana, uswatun hasanah kita bagaimana, itu aja yang kita tiru semampu kita, tanpa beban lah kita beramal seperti itu. Sehingga Bapak dan Ibu, sekali lagi ini yang perlu menjadi pelajaran kita semua. Yang kita minta kepada Allah pertama adalah bagaimana kita diberikan oleh Allah untuk memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini yang paling awal. Dan semoga dengan ilmu yang bisa manfaat itu, rezekinya dibuka oleh Allah dengan pintu-pintu yang halalan wa thayyibah. Bisa katakan, kalau sekarang ya ayuhan nas kulu mimma fil halalan wa thayyibah. Ya. Wala qudwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Di saat mencari rezeki Allah mengatakan ya ayyuhanas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ini sifatnya adalah komunal, umum, diingatkan sejak awal dengan kalimat ya ayyuhanas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala qudwatis syaitan. Dan jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Berarti kalau tadi kita gabungkan dengan uraian yang pertama, pelaku tadi, mohon maaf, kira-kira ada enggak arahan-arahan dari syaitannya yang menjadi korinnya? Sangat mungkin terlibat di dalamnya sana. Ya. Karena kalimat ayat ini menjadi menarik antara mencari rezeki dengan kutuati syaitan juga. Itulah. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan ini musuh kita. Jadi bayangkan, sejak awal Allah memberikan pengajaran pada kita semua, kepada manusia ini, di saat kita mencari rezeki, hati-hati dengan trik-trik syaitan yang mengiringi cara kita mencari rezeki. Ya.
Sehingga ini yang menarik. Kalau panjenengan bersaksi juga nanti kita kaitkan dengan itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa kalimatnya? Kulu mimma razaqnakum thayyiban. Hai orang-orang yang mukmin, makanlah dengan rezeki yang dari rezeki yang kuberikan ini dengan rezeki yang thayyib. Kalimat halalannya sudah ditiadakan. Bukan berarti itu nggak penting. Artinya orang-orang mukmin lebih cerdas. Ini sering-sering kita ulang-ulang karena ini akan menjadi sumber energi kita di dalam kita beramal kepada Allah. Gitu. Ya ya Rasul, qulu thayyiban wa amalan shalihan. Perintahnya kepada Rasulullah langsung juga sama. Untuk beramal, makan dulu, menghidangkan sesuatu yang thayyib, baru beramal shalihan. Nah, inilah bagaimana Allah cara memberikan mentreatment diri kita, mengingatkan kita semuanya untuk berhati-hati. Karena sekarang itu godaannya lebih besar. Apalagi prediksi ke depan katanya 2023 ada resesi ekonomi. Sudahlah, kita serahkan semuanya pada Allah sajalah. Enak kita jalani hidup ini dengan kita menjadi orang-orang baik, menjadi orang soleh dan solehah. Insya Allah Allah yang akan berikan solusinya sendiri. Prediksi boleh gitu ya. Nah, yang kalimat yang kedua tadi, di saat panjenengan minum air zam-zam, kenapa beda? Setelah ilmal nafi'an warizqan wasi'an, rezeki yang sangat luas. Dan ini menjadi satu kebiasaan kita bakal panjenengan semua meyakini dengan kekuatan air zam-zamnya. Dan saya pribadi, saya termasuk yang meyakini itu, kekuatan air zam-zam itu. Terserah kata Rasulullah, kau minta apa dengan air zam-zam, pasilahnya minta. Gitu ya. Bahkan bisa untuk modal untuk meruqyah orang. Iya. Dan memang beda efek positifnya. Karena saya jelas nyoba, saya berikan kepada orang air biasa dengan air yang kita campur dengan air zam-zam, itu efeknya untuk mengusir sesuatu yang mengusik jiwanya, yang mengganggu person-person itu. Saya sangat meyakini dengan itu. Kali ini menarik, syafi'an min kulli da'in, gitu ya. Ya Allah, dengan air zam-zam yang kuminum ini semoga akan membersihkan, membuat kita terhindar dari segala penyakit. Wasakom. Penyakit ini bisa penyakit badan, bisa penyakit batin, bisa penyakit yang mengganggu diri kita karena kiriman orang lain, bisa penyakit karena memang salah kita dalam sisi mengelola diri kita, pola hidup, maksudnya pola makan dan seterusnya. Saya termasuk meyakini itu. Kalau kita kena gangguan, mohon maaf Bapak Ibu, dari makhluk-makhluk yang gak bagus, air zam-zam itu lebih bagus dicampurkan untuk ruqyah daripada air biasa. Syukur murni air zam-zam misalnya lebih bagus lagi. Dan bisa kan saya sudah membuktikan. Iya. Kemudian seseorang yang kebetulan dapat gangguan gitu ya, kita treatment 3 kali dengan ayat yang berbeda, dengan dosis yang berbeda, kayak dokter gitu, taskisnya. Ya. Di saat anaknya punya cerita begini ya, kita treatment dulu dengan air biasa, dengan bacaan yang cuma berapa ayat, paduan ayat dengan doa, dengan wirid. Seminggu berikutnya dengan ayat yang berbeda dan seterusnya. Nah, yang ketiga kita treatment, kita tambahi dengan air zam-zam dengan doa. Kita yakini bahwa surat Al-Baqarah itu seluruhnya bisa menahan godaan syaitan. Kita tuntaskan dengan air ruqyah itu. Baca sampai awal sampai akhir, habislah surat Al-Baqarah. Dengan beberapa tambah ayat-ayat itu, ya doa-doa itu, gangguan-gangguan alhamdulillah, syukurillah, qadarullah, izin Allah, hilang gangguan-gangguannya itu. Dan Allah. Artinya sekali lagi yang menarik, bagaimana sebagai seorang mukmin yang cerdas kita mampu mengambil ibrah.
Pelajaran penting dari setiap ayat sunnahnya Rasulullah, baik-baik itu ayat-ayat kauni maupun ayat-ayat kaulinya. Kita diingatkan betul oleh Allah di dalam salah satu suratnya, ya, di surat Al-Baqarah itu ya, di 269. Yu'til hikmatah mayyasha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmatah mayyasha. Dan kuberikan hikmah. Firman Allah ini katakan, yu'til hikmatah mayyasha. Kuberikan hikmah ini kepada siapapun yang kukehendaki dari hambaku. Kita punya hak yang sama untuk mendapatkan hikmah dari Allah. Kita punya hak yang sama untuk mendapatkan ilmu dari Allah. Ya. Karena ini dijamin oleh Allah. Ayat ini nanti cerita tentang, sebelumnya tentang bicara tentang zakat, ya. Kewajiban kita berzakat dan seterusnya. Yu'til hikmata mayyasha. Kulimpahkan, kuberikan, kuanugerahkan hikmah ini kepada siapapun yang kuhendaki dari hamba-hambaku. Hak Allah, prerogatif Allah memberikan kepada kita semua hambanya adalah hikmah itu, ya. Wa yu'tal hikmah yaksa, wa yu'tal hikmah faqat. Apa kata Allah? Wa yu'tal hikmah faqat utiya khairan katsiran. Ini yang menjadi satu harapan dari kita semuanya. Karena tadi bicara tentang ilmu, ini masih juga kita kaitkan. Allah menggarisbawahi bahwa mayutal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dan hamba Allah yang dipilih untuk mendapatkan hikmah itu, Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah, dijamin Allah dia menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan, kebaikan yang sangat banyak. Kan dengan hikmah itulah kita bisa mengambil semua banyak pelajaran. Orang-orang pinter, ahli hikmah ini kadang-kadang memang di saat harus memberikan solusi itu lebih mudah. Dia bisa menjadi solutor sekian banyak, menjadi menyelesaikan problem-problem di tengah masyarakat. Maka pantas kalau Allah ini memberikan haknya, hikmahnya kepada siapapun hambanya, kita pantas minta kepada Allah, dan kita harus minta kepada Allah untuk mendapatkan hikmah itu sendiri juga. Berdoa. Kalau dulu saya katakan, Bu, sabar itu harus diminta. Ya, sabar, kita doa minta sabar itu kita harus minta biar jadi orang-orang sabar. Yang sekarang kita tambah minta sabar dan minta menjadi ahli hikmah. Karena ini pilihan Allah. Sama nanti kalau jenengan bicara tentang Quran yang diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang al-mustafanan ibadina, hamba-hamba Allah yang dipilih. Jadi wajar kalau tadi imamnya hafalannya banyak, karena memang haknya Allah memilih siapa yang ditetapi, yang ditempeli, siapa yang ditetapkan hatinya dengan Quran. Itu hanya Allah juga, prerogatifnya Allah. Maka boleh minta, boleh. Semakin kita banyak minta, Allah semakin senang. Ini sifatnya Allah. Semakin kita banyak berdoa, Allah semakin senang, semakin cinta kepada hambanya yang suka meminta itu dengan banyak doa itu. Berarti dia betul-betul kepada Allah, dan Allah sangat cinta dengan orang yang hamba Allah seperti itu. Gitu. Sehingga Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita minta kepada Allah karunia hikmah ini sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Kan sekali lagi, paling tidak ahli hikmah itu bisa menjadi solutor, ya, di tengah masyarakat, bisa menjadi orang yang menginspirasi, yang menjadi inspirator untuk perbuatan baik yang kita di lingkungan kita mungkin, gitu ya, atau dimanapun, dalam satu komunitas dan sebagainya, dalam satu jamaah misalnya. Dan ini yang menjadi apa, semacam pengharapan kita, ya. Tak sabar, sabar sekali Bapak Ibu. Sabar itu juga harus kita minta, ya. Minta kepada Allah, sabar itu juga harus kita minta. Hikmah ini juga harus kita minta. Karena ending kalimat itu adalah wa may yadakaru illa ulul albab. Illa ulul albab. Illa ulul albab. Ya, illa ulul albab ini. Wa may yadakaru, ya,
Dan tidak adalah yang bisa mengambil hikmah, pelajaran ibrah kecuali para orang-orang ahli hikmah, para ulul albab, orang-orang yang dikelilingi Allah dengan otak-otak yang bersih, yang ahli pikir dan sekaligus ahli zikir. Sehingga apapun peristiwanya, yang bisa mengambil pelajaran di dalam ayat ini adalah wa may yatadzakkaru, dan tidak ada yang bisa mengambil kecuali adalah para ulul albab dan seterusnya. Para orang-orang yang dikarunia Allah dengan apa? Otak yang penuh dengan keberkahan, otak yang penuh dengan nilai-nilai kearifan, otak yang penuh dengan nilai-nilai kemakrufan. Peristiwa apapun, entah itu bencana, ya, entah itu peristiwa yang menyenangkan diri kita, lingkungan kita, hanya orang-orang yang pandai, ya, yang oleh Allah dianugerahi oleh Allah keberkahan keilmuan, hikmah tadi, yang bisa mampu mengambil pelajaran. Sehingga Bapak Ibu, mohon maaf, kesimpulannya adalah, ya, tidak usah lama-lama, gitu ya. Mari kita minta pada Allah, ya, menjadi orang-orang yang sabar, ya. Mari kita minta pada Allah, pada orang-orang diberikan jiwa-jiwa yang qanaah, ya. Di saat kondisi yang seperti ini penting bagi kita diberikan oleh Allah jiwa-jiwa yang qanaah, sehingga kalau kebetulan Allah memberikan kita, menempatkan kita menjadi hamba-hamba yang termasuk bayakdirhu, orang-orang yang disebutkan rezekinya, kita tetap menjadi orang hamba Allah yang menjadi salah satu orang yang mutakin, aridho bil qalil tadi, ridho dengan pemberian Allah yang sedikit, ya, ridho dengan pemberian Allah yang sedikit. Pun kalau Allah kebetulan dengan segala rahmannya, dengan rahimnya, Allah yang sebagai khairur razikin berikan kita menjadi orang-orang yang diberikan limpahan rezeki, ya, semoga kita menjadi al-syukur, hamba-hamba yang abid dan syakuro, hamba yang pandai untuk bersyukur dengan nikmatnya itu, ya. Maka sekali Bapak Ibu, mari kita minta, ya, insya Allah lah dengan harapan itu semua kita menjalani hidup itu tidak banyak problem, ya. Karena hatinya sakinah dia, ya, menjalani hidup. Sekali lagi, mari kita jalani hidup dengan standar diri kita masing-masing. Tidak perlu kita bergaya hidup dengan mengambil standar orang lain. Apalagi yang kita ambil standar adalah standarnya orang yang jauh dari strata ekonomi, strata sosial, jauh di atas kita, membuat kita nanti akan lebih susah menjalani hidup ini. Kita nikmati hidup ini bukan berarti kita melupakan beribadah, tidak. Jalani hidup ini, ya, enjoy saja kita, ya, kita bikin diri kita untuk make to be happy lah, ya. Hidup kita ini kita jadikan diri kita menjadi bahagia, bahagiakan hati kita masing-masing, ya, dengan kondisi kita yang ada ini. Tidak perlu kita untuk mengeluh, ya. Insya Allah itu Maha tahu dengan apa yang kita butuhkan, Allah lebih tahu dengan apa yang kita perlukan daripada apa yang kita inginkan. Demikian kajian di maghrib ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan semoga apapun kondisinya, siapapun diri kita sering katakan, ya, kapanpun kita dipanggil Allah, dimanapun kita dipanggil Allah, semoga kita semua itu bisa pulang kepada Allah dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa kushabat ajma'in wa tabi'u bi ihsan ila yaumil bi rahmatika ya rahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya min wal amwat innallaha ghafurur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin
waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina jannatal ma'al abrar ya asisu ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.